wabarakatuh. Tabipun. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, Bapak Kepala SMK Muhammadiyah Braja Saloba dan Bapak Kepala SD Negeri 3 Braja Desai beserta Bapak Ibu Dewan Guru dari SMK Muhammadiyah Braja Saloba dan dari SD Negeri 3 Braja Desai. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Saya ucapkan terima kasih banyak. Tak lupa saya ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah dari SMK Muhammadiyah Braja Saloba beserta Dewan Guru atas kesempatannya yang sudah diberikan kepada saya untuk berkolaborasi dengan Ibu Suratul selaku rekan CGP saya di angkatan 11 kali ini. Di sini untuk diseminasi budaya positif, saya berkolaborasi dengan Ibu Suratul. Pada kesempatan ini materinya agenda kita yaitu ada 6 materi yang akan kami paparkan di sini. Yang pertama disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima 5 posisi kontrol dan yang terakhir segitiga restitusi. Bapak Ibu, jangan terlihat-lihat. Sepertinya terlalu ini kita nggak serius. Ya serius nggak apa-apa. Yang penting jangan tegang banget. Sepertinya kalau dilihat dari muka-muka Bapak Ibu semuanya tuh terkesan tegang apa ngantuk. Kita breaking dulu lah sebelum ke materi. Bapak Ibu silakan untuk berdiri dulu. Kita breaking sejenak sebelum ke materi. Bapak Ibu di sini tidak diajak untuk mikir. Jadi kita yang berbagi aksi nyata kita. Jadi tenang saja. Kegiatan kita dengan gerakan ya, breathing-nya, jadi gerakannya seperti ini. Bapak Ibu tahu lagu pada hari Minggu turun ayah ke kota? Tahu? Iya. Berarti itu kita peragakan dengan sebuah gerakan yang namanya gerakan dulu. Gerakannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ulangi dulu gerakannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita menggunakan lagunya sekarang. 3, 2, 1. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka. Samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Tuk tik tak tik, tuk tik tak tik, tuk tik tak tik, tuk tik tak tik, tuk tik tak satu kuda. Lebih cepat lagi, lebih cepat. Enggak, lebih cepat lagi temponya. 3, 2, 1. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka. Ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Tutik tatik, tutik tatik, tutik tatik, tutik. Tutik tatik, tutik tak salah satu kuda. Ya, itu bikin kita sebentar. Sebelum ke materi, saya ingin merefleksi kepada Bapak Ibu dulu terkait dengan paradigma perubahan dalam belajar. Di sini ada kegiatan kepalan tangan yang artinya di sini dilakukan oleh 2 orang. Anda ada B, A itu Anda, B itu teman Anda. Kemudian kita taruh barang yang berharga di kepalan tangan kita. Kemudian teman B
si B ini akan mencoba dengan sekuat tenaga berbagai cara untuk meminta Anda membuka benda tersebut, untuk melepaskan benda yang ada di kepala tangan Anda. Entah itu teman Anda membujuk, kemudian mengancam, berdik, merayu, menyuap, atau bahkan apapun untuk membuka kepala tangan Anda. Teman Anda berusaha supaya kepala Anda ini terbuka. Apa yang terjadi? Apakah Anda membiarkannya atau tetap Anda berpendirian pada keyakinan Anda untuk tetap benda yang berharga ini tetap di tangan Anda? Bagaimana Bapak Ibu? Apakah tetap atau akan melepaskan benda yang paling berharga di tangan Bapak Ibu semuanya? Tetap mempertahankan. Kemungkinan jawabannya pertanyaan pertama dan kedua bervariasi. Ada yang saya sudah mendapatkan suap, saya lepaskan tapi kamu beri saya apa? Ada yang berpikiran seperti itu. Ada juga, kalaupun kamu memberiku sebanyak apapun yang kamu berikan, saya tidak akan lepaskan apa yang sudah ada di genggaman saya. Ada yang jawabannya seperti itu. Pertanyaan ketiga, siapakah sesungguhnya yang memegang kontrol, yang menutup kepala tangan, atau yang berusaha dengan segala cara untuk membuka kepala tangan rekannya? Jawabannya berarti yang memiliki kontrol itu kita sendiri, bukan orang lain. Begitupun kita sebagai guru, kita tidak bisa untuk menekan kontrol murid secara tertekan, itu tidak bisa. Ini adalah miskomunikasi tentang makna kontrol. Menurut Dr. William Glasser. Dr. William Glasser ini merupakan seorang pendidik sekaligus psikiater. Yang terjadi tentang miskonsepsi tentang makna kontrol. Kita kan tahunya kontrol itu kita mengontrol orang-orang lain satu sama lain. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Guru tidak dapat memaksa murid untuk melakukan sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, meskipun terlihat seperti guru mengontrol perilaku murid. Sebenarnya kontrol itu terjadi karena murid mengizinkannya. Teori kontrol mengatakan bahwa setiap perilaku memiliki tujuan, bahkan jika itu adalah perilaku yang tidak disukai. Miskomunikasi selanjutnya adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kritik dan rasa bersalah digunakan untuk mengontrol murid menuju identitas gagal, membuat mereka merasa buruk tentang diri mereka dan mengembangkan dialog diri negatif. Terkadang guru mungkin tidak menyadari bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini karena pesan negatif seringkali disampaikan dengan cara yang lembut. Ini biasanya kita temui di sekolah. Kemudian miskonsepsi yang selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk kontrol yang mencakup upaya untuk mempengaruhi murid agar melakukan sesuatu perilaku tertentu. Pada akhirnya murid mungkin menyadari kontrol tersebut dan reaksi murid bisa mencakup penolakan atau ketergantungan pada pendapat guru dalam usaha mereka. Miskomunikasi yang terakhir bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini miskomunikasi tentang kontrol. Perilaku memaksa tidak efektif dalam jangka panjang dan bisa menyebabkan hubungan permusuhan. Kemudian apa yang Bapak Ibu ketahui tentang disiplin? Disiplin mentaati aturan bisa. Coba. Mari kita tanyakan pada diri sendiri, bagaimana kita berperilaku, mengapa kita melakukan segala sesuatu
dari lingkungan atau ada dorongan dari orang-orang lain. Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Pernahkah Anda melakukan sesuatu untuk mendapatkan senyuman atau pujian dari orang lain? Kalau bahasa yang sekarang sepertinya caper. Aku mau melakukan seperti itu karena ada sedia. Kalau di SMK udah kenal seperti itu. Kalau tingkat SLTS sepertinya saya mau terlihat kami di depan karena ada sedia. Kalau di SD tidak, capernya itu caper dengan gurunya. Jadi kadang dia kurang perhatian dari rumah, dia mencari perhatiannya di sekolah. Itu yang sering kami temui di SD. Kalau di SLTS saya pernah mengalami juga. Jadi untuk ini dia pernah melakukan sesuatu hanya untuk senyuman pujian dari orang yang dia cintai. Bisa juga untuk mendapatkan uang dan sebagainya. Arti disiplin. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal yang berasal dari luar, bukan dari diri kita sendiri. Ki Hajar Dewantara menyatakan di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh disiplin itu bersifat self-discipline, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita, dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang berbeda. Ki Hajar Dewantara, Pemikiran Konsepsi Keteladanan Sikap Merdeka. Yang selanjutnya teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Ada 3 motivasi manusia. Ada motivasi eksternal dari luar dirinya, kemudian internal itu dari dalam dirinya. Untuk motivasi eksternal itu yang tadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ini motivasi eksternal, kayak misalnya anak dia memilih untuk berangkat pagi supaya tidak terlambat sekolah. Karena saya takut hukum, saya malu kalau upacara saya datangnya terlambat. Itu kan udah motivasi dari luar, motivasi siswa dari luar. Saya takut nanti teman-temannya bully kalau saya terlambat upacara. Kemudian ada juga motivasi eksternal untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Jadi kayak misalnya melakukan saya nggak mau melakukan kesalahan nanti saya dapat hukuman, itu juga termasuk motivasi eksternal. Kemudian motivasi internal ini untuk menghargai diri sendiri dan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Jadi kesadaran dirinya sendiri itu termasuk motivasi internal. Ini ada sebuah kasus. Iva di sini kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri dan menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematika, Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tas dari kursinya, serta tiba-tiba menjadi gagap ketika berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat Iva tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan anak-anak menertawakan Iva yang tergagap dan malu yang luar biasa, dan malah meminta Iva maju ke depan dan berdiri sambil menunjuk hidung karena tidak dapat menjawab pertanyaan dari Pak Seno. Kelas pun menjadi semakin gaduh dengan tawaan anak-anak melihat Iva memegang hidung. Timbullah pertanyaan, apakah Bapak dan Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Setuju atau tidak? Kalau tidak, mengapa?
setuju dengan tindakan Pak Seno? Karena tindakan Pak Seno itu bisa bisa mematahkan mental si Iva. Bisa juga itu kan tadi ada seperti kayak dia tidak yang tadi ya ada tadi ya. Bisa juga malah menjadi benci dengan Pak Seno atas tindakan Pak Seno. Ada juga biasanya si Iva ini keberatan di belakang, ngomong di belakang. Aku jengkel karena Pak Seno, masa aku disini-sini kena kelas, biasanya gitu. Sehingga biasanya kalau terjadi hal seperti ini untuk kedepannya dia tidak mengikuti pelajaran matematika karena dia tidak suka dengan gurunya. Bukankah kalau untuk mengikuti pelajaran kita harus menyukai guru-gurunya supaya kita mencintai pelajarannya, bukan mencintai gurunya loh ya, mencintai gurunya dulu, kemudian akan menyukai pelajarannya. Menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva merupakan hukuman atau konsekuensi? Tindakan Pak Seno untuk menyuruh Iva berdiri di depan kelas dan menunjuk hidung itu konsekuensi atau hukuman? Itu termasuk hukuman. Mengapa? Kenapa menunjuk hidungnya? Karena hidungnya pesek, hidungnya mancung. Untuk menyelesaikan kasus Iva tadi seharusnya kita menggunakan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Restitusi adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat, bukan malah membuat murid itu down dengan apa yang dibuat mereka. Kadang yang jadi salah seperti itu. Saya pun di SD juga seperti itu. Kemarin kita juga melakukan kesalahan terhadap siswa. Ketika melakukan kesalahan, kita tidak seharusnya mengejudge anak itu. Harusnya kita melakukan segitiga restitusi dengan validasi tindakan, ya Bu, sampai pada tahap keyakinan kelas itu sendiri. Restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini kita isi bersama, coba ini hukuman atau konsekuensi. Tulisannya saya bacakan aja, saya bacakan. Tindakan guru mencatat 100 kali dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi" karena terlambat ke sekolah, itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu kram. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kita cek jawabannya. Yang pertama, mencatat 100 kali itu hukuman, lari mengelilingi lapangan itu hukuman, push up 15 kali itu hukuman.
tugas teman itu konsekuensi membersihkan tumpahan air di meja juga konsekuensi, murid disuruh tidak mengenakan sepatu seharian itu hukuman, dan yang terakhir lari mengelilingi lapangan basket itu konsekuensi. Pada pelajaran PJOK. Dari sini kan Bapak sudah bisa mengerti apa itu hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Untuk selanjutnya yaitu keyakinan kelas yang akan disampaikan oleh Ibu Suratu. Kepada Ibu Suratu dipersilakan. Baik Bapak Ibu, melanjutkan materi selanjutnya. Sebenarnya materi ini saling berkesinambungan, di mana antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu saling melengkapi. Mohon izin Bapak Zaid. Mohon izin Pak Zaid untuk memberikan materi dan Pak Warno untuk memberikan materi sedikit. Di sini kami sebenarnya bukan untuk mengajari ya Bapak Ibu, karena di sini kami hanya memberikan ilmu yang sudah kami dapatkan ketika melaksanakan pembelajaran selama mengikuti Zoom, dan apa yang sudah kami dapatkan itu kami sampaikan pada saat ini supaya bisa menularkan kepada Bapak dan Ibu sekalian bahwasanya ini yang kami pelajari. Baik Bapak Ibu, tadi kita sudah mempelajari tentang hukuman dan konsekuensi. Ternyata hukuman dan konsekuensi itu berbeda ya Bapak Ibu, di mana selama ini kita tidak mengetahui antara hukuman dan konsekuensi. Selama ini kan kita hanya tahunya menghukum dan menghukum. Ternyata selain menghukum juga ternyata kita juga sebagai guru harus tahu konsekuensi. Ya, jadi tadi sudah dijelaskan oleh Bu Eris bahwasanya hukuman dan konsekuensi. Lalu di sini saya akan melanjutkan materi tentang keyakinan kelas Bapak Ibu. Bapak Ibu, apakah sudah mengetahui keyakinan kelas dan peraturan kelas? Kayaknya sudah ya Bapak Ibu ya. Keyakinan kelas dan peraturan kelas. Apakah peraturan kelas dan keyakinan kelas itu sama Bapak Ibu? Tidak. Perbedaannya di mana Bapak Ibu? Kalau peraturan itu apa Bapak Ibu? Kita belajar bareng ya Bapak Ibu ya. Kalau peraturan itu apa Bapak Ibu? Kesepakatan yang kita buat bersama. Oke, baik Pak. Kalau keyakinan kelas, ini kita belajar ya Pak ya, kita sharing. Kalau keyakinan kelas Bapak Ibu, kira-kira apa? Selama ini kita sudah pernah melaksanakan itu belum? Ini kalau dari guru SMK kebetulan masih baru-baru Pak, jadi ini sekalian memberikan informasi. Mungkin kalau yang dari guru-guru SD mungkin sudah guru-guru lama. Kalau guru SMK masih baru-baru. Baik Bapak Ibu, peraturan dan keyakinan kelas itu berbeda ya Bapak Ibu. Keyakinan itu sama saja dengan kesepakatan. Kalau peraturan kelas itu tata tertib sekolah yang harus ditaati dengan tujuan untuk mengkondusifkan lingkungan sekolah kita. Sedangkan kalau keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu untuk membuat motivasi siswa, di mana di sini bertujuan untuk membuat karakter siswa di dalam kelas. Jadi antara peraturan dengan keyakinan itu berbeda Bapak Ibu. Kalau peraturan itu tata tertib yang harus ditaati, di mana ketika kita melanggar maka kita akan mendapatkan konsekuensi. Sedangkan kalau keyakinan kelas itu sesuatu hal di mana yang disepakati oleh siswa di kelas. Mungkin yang di SMK mungkin selama ini belum melaksanakan itu, mungkin dari sekarang kita bisa melaksanakan itu di kelas. Kesepakatan kelas ini seperti perjanjian di kelas Bapak Ibu. Misalkan tidak boleh merokok, tidak boleh makan pada saat belajar. Itu salah satu kesepakatan kelas, di mana suatu hal itu bisa terjadi karena kesepakatan bersama. Begitu. Itu untuk menemukan tanggung jawab siswa. Karena kesepakatan kelas itu kan dibuat dari siswa, dan siswa juga
Di sini ada contoh temuan. Mengapa kok kita memiliki peraturan menggunakan helm bila mengendarai kendaraan beroda dua? Lalu mengapa kita memiliki peraturan 3M? Waktu itu masih COVID ya Bapak Ibu ya. Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Lalu mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, selanjutnya Bu. Nah, dari keyakinan tadi, kalau yang pertama itu adalah salah satu peraturan, di mana ketika kita tidak memakai helm, maka konsekuensinya apa Bapak Ibu? Mendapatkan ketika kita di kota, ketika kita tidak memakai helm, maka kita akan ditilang, ya. Karena itu suatu peraturan yang harus kita taati. Ketika kita melanggar, maka kita akan mendapatkan hukuman. Nah, berbeda dengan keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas itu sifatnya lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Lalu, keyakinan kelas merupakan pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Keyakinan kelas sebaiknya dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini salah satu contoh keyakinan kelas. Kalau selama ini kita belum membuat, mungkin secara pelan-pelan kita nanti bisa membuat itu untuk di kelas. Di sini contohnya misalkan siswa aktif menyimak, lalu berpikiran terbuka dan saling menghormati, menjaga ketertiban, berpendapat setelah dipersilakan, mengikuti aktivitas dengan penuh semangat dan perasaan bahagia. Semua peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat. Dari kesepakatan belajar ini hasil dari siswa Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas kita buat itu sesuai dengan apa yang siswa mau. Jadi kita tanya terlebih dahulu kepada siswa. Sebenarnya keyakinan kelas atau kesepakatan belajar itu dibuat ketika awal masuk sekolah. Biasanya semester awal, di mana kesepakatan kelas itu berlaku dalam satu semester. Jadi di dalam satu kelas itu kita bisa menanyai siswa kita maunya belajarnya itu bagaimana. Kita buat kesepakatan kelas lalu kita tempel. Nah itu bertujuan supaya siswa tahu ketika melanggar kan mereka yang membuat sendiri. Otomatis mereka menyadari, kecuali berbeda dengan peraturan kalau yang kita buat. Pasti kalau yang kita buat seperti poin kan itu peraturan sekolah wajib kita taati oleh siswa. Tetapi kan siswa tidak membuat, maka siswa tidak akan mereka merasa dipaksa gitu. Kenapa sih harus ada poin gitu? Berbeda dengan kesepakatan kelas. Kalau kesepakatan kelas itu siswa yang buat, lalu kita kesepakati bersama. Jadi ketika mereka melanggar, maka siswa sendiri yang akan merasakan malu, akan termotivasi sendiri. Jadi ketika tahu nih motivasi jangan terlambat, berarti mereka termotivasi supaya berangkat itu tidak terlambat. Itu. Bapak Ibu, sebenarnya budaya positif disiplin yang ada di sekolah itu yang sudah disebutkan tadi, bahwasanya ada hukuman, ada konsekuensi, ada keyakinan kelas. Lalu poin selanjutnya 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu ternyata kita sebagai manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar, yang mana tanpa kita sadari kita memiliki itu semua. Yang pertama itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Kira-kira kebutuhan bertahan hidup itu yang seperti apa Bapak Ibu? Makan, minum. Lalu ada lagi? Apakah tempat tinggal termasuk ke dalam bertahan hidup? Baik. Berarti kebutuhan bertahan hidup itu sesuatu hal yang memang kita butuhkan seperti sandang, pangan, dan papan. Begitupun sebaliknya siswa kita. Ternyata tidak hanya kita, ternyata seluruh manusia itu membutuhkan kebutuhan untuk bertahan hidup. Lalu selanjutnya cinta dan kasih sayang.
cinta dan kasih sayang ini yang seperti apa Bapak Ibu? Perasaan ya Bapak Ibu. Jadi antara poin 1 dan poin 2 itu lebih menekankan, ketika poin pertama itu menekankan psikologi, sedangkan kalau poin kedua itu tentang psikologi. Kalau yang pertama fisio tentang sadar pangan, lalu kalau yang kedua itu tentang perasaan atau psikologis. Ini juga harus kita pahami untuk siswa kita. Jadi ketika pembelajaran di kelas, kita juga harus tahu karakter siswa kita di kelas itu seperti apa. Karena masing-masing siswa itu memiliki karakter yang sangat berbeda Bapak Ibu. Jadi dalam pembelajaran, ternyata kita itu harus bisa memahami siswa kita terlebih dahulu, atau biasa disebut dengan sekarang ini asesmen. Asesmen diagnostik, di mana kita harus bisa memahami kelemahan atau apa sih siswa ini kelebihannya, di mana sih kekurangannya. Disitulah kita harus tahu cinta dan kasih sayang ini bisa kita lakukan di mana. Karena ada beberapa anak yang memang kita harus benar-benar berikan perhatian. Ketika kita berikan perhatian, maka siswa itu akan semangat untuk belajar. Begitupun ketika siswa yang biasanya itu aktif, maka kita juga harus tahu bagaimana cara mengatasi siswa itu yang aktif. Begitu ya Bapak Ibu. Lalu selanjutnya itu tentang kebebasan. Nah, ini juga salah satu kebebasan ini biasanya kita sebagai manusia itu pengen semuanya itu rasanya bebas, tidak ada peraturan, tidak ada apa bahasanya ya? Apa Bu biasanya kalau kebebasan itu? Gimana Bu? Tidak ada batasan. Jadi manusia itu tidak hanya di situ-situ saja, tapi manusia juga itu tidak bahasa kerennya sekarang itu merdeka ya, kurikulum merdeka. Jadi ini berhubungan dengan bisa juga dengan kurikulum merdeka, di mana siswa kita itu ternyata sekarang itu mengikuti kalau sudah mengikuti IKM atau implementasi kurikulum merdeka, itu harus memiliki kebebasan beda dengan pada saat kita menggunakan kurikulum 13. Ternyata sekarang itu siswa itu di bahasanya sekarang itu belajar secara diferensiasi, pembelajaran yang berpusat pada siswa atau murid Bapak Ibu. Jadi kurikulum merdeka ini melakukan kebebasan tadi, bahwasanya sekarang ini guru itu tidak sebagai pusatnya. Di sini kita guru itu hanya sebagai fasilitator. Sedangkan pusatnya di mana Bapak Ibu? Di murid. Ini sebenarnya salah satu simalakama untuk kita yang terutama di desa ya Bapak Ibu. Di mana ketika siswanya yang terpusatnya di siswa, gurunya hanya sebagai fasilitator dan pengarahan, siswa tidak paham dengan apa yang kita berikan. Benar begitu Bapak Ibu? Betul begitu. Akan tetapi karena memang sekarang sudah menggunakan kurikulum merdeka sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwasanya siswa sebagai pusatnya dan guru hanya sebagai fasilitator. Jadi apapun bentuknya di kelas, kita hanya menjadi pemantau atau kita hanya mengarahkan. Sedangkan semua pembelajaran itu terpusat kepada murid. Murid mau ngapain saja itu sudah ya merdeka sebisa mereka tadi, dengan menggunakan apa tadi? Menggunakan asesmen diagnostik. Berarti siswa itu kita harus mengetahui siswa ini sukanya di mana, siswa ini sukanya bagaimana ketika pembelajaran. Maka kita perlu sekali untuk belajar asesmen tersebut Bapak Ibu. Mungkin kalau hari ini mungkin kita belum bisa belajar asesmen, karena memang kalau asesmen itu sangat panjang Bapak Ibu. Jadi ini hanya dasarnya saja. Lalu selanjutnya kesenangan. Kesenangan ini pasti semua orang pengen melakukan kesenangan. Seperti di sini bapak-bapaknya ini biasa ketawa-ketawa, banyak bercanda. Itu memang sudah ada pada diri kita semua. Bahkan mungkin kayak buminya
Jadi kalau misalkan Bapak Ibu ada kemampuan, jangan dipendam, boleh dikeluarkan, atau mungkin yang memiliki bakat-bakat ya bisa dikeluarkan kepada siswa. Begitupun dengan siswa. Siswa kita juga sebenarnya memiliki kekuasaan tadi, akan tetapi mungkin belum ada yang mewadahinya. Begitu Bapak Ibu. Next. Di sini baik Bapak Ibu, selanjutnya itu 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol ini sebenarnya tertuju kepada kita semua sebagai seorang guru. Jadi ternyata Bapak Ibu, kita sebagai seorang guru itu memiliki 5 posisi kontrol. Dan itu nanti kita introspeksi diri, di mana kita posisinya sekarang. Posisi kontrol itu ada 5 Bapak Ibu yang kita miliki sebagai seorang guru. Yang pertama itu sebagai pendukung, lalu yang kedua itu ada sebagai membuat merasa bersalah, yang ketiga itu ada nanti sebagai manajer, yang keempat itu ada sebagai teman, lalu yang terakhir itu ada sebagai pemantau. Baik Bapak Ibu, yang pertama kita lihat terlebih dahulu sebagai pendukung. Kalau sebagai pendukung itu kira-kira kita pernah nggak melakukan itu Bapak Ibu? Sering banget ya, apalagi yang guru SMK. Guru SMK ini sering sekali melakukan hal itu tanpa kita sadari. Ternyata itu masuk ke dalam budaya positif Bapak Ibu, bahwasanya guru itu memiliki 5 kontrol. Ya, 5 kontrol tersebut itu ada yang namanya penghukum, di mana penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Lalu di sini juga ketika kita melakukan sebagai penghukum posisi kontrol, ternyata kita bisa menghasilkan siswa yang merasa terus-menerus dihukum atau diintimidasi oleh guru, dapat mengalami penurunan motivasi belajar, penurunan percaya diri, serta merasa tidak aman dan tidak nyaman di lingkungan sekolah. Berarti di sini Bapak Ibu, apa yang kita lakukan selama ini dampaknya adalah siswa itu sebenarnya ketika kita menghukum siswa, sebenarnya mereka itu tidak merasa senang ya Bapak Ibu, bahkan malah menyimpan dendam, di mana siswa itu malah merasa sudahlah, paling aku diseneng-seneng begitu. Ternyata itu yang kita hasilkan selama ini Bapak Ibu, ketika kita menjadi seorang penghukum. Selanjutnya pembuat merasa bersalah. Biasanya kalau membuat merasa bersalah ini ibu guru yang hatinya lemah lembut dan tidak pernah marah biasanya pembuat merasa bersalah ini ngomongnya pelan-pelan dari hati ke hati begitu, sehingga nanti siswa yang dihasilkan itu ketika siswa terlalu sering atau tidak adil diberi perasaan bersalah, mereka bisa mengalami stres, ansietas atau perasaan bersalah yang konstan atau tidak adil, dan penurunan harga diri. Ini bisa mengganggu perkembangan akademik dan emosional mereka. Kita menyadari Bapak Ibu, kita sebenarnya ada di semuanya, ada di 5 posisi kontrol tersebut. Akan tetapi kita sekarang kan bagaimana untuk mengendalikan posisi kontrol tersebut ya Bapak Ibu ya. Sebagai penghukum kita seharusnya bagaimana? Ternyata ketika kita sebagai penghukum nanti hasilnya menghasilkan siswa yang seperti ini, dan memang itu nyata. Itu nyata ketika kita menghukum itu siswa itu bukannya merasa senang, tapi memang merasa kayak benci dengan kita, malah dendam, males lah sama ibu itu, benar gitu ya. Lalu selanjutnya Bu Elis. Lalu yang ketiga itu sebagai teman. Kalau sebagai teman ini mungkin kita juga terkadang sebagai teman ketika tidak ada pembelajaran ngobrol di depan kelas, itu mungkin salah satu contoh dari sebagai teman juga Bapak Ibu. Di mana nanti di sini akan menghasilkan murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantu. Benar sekali ya Bapak Ibu. Ada yang pernah merasakan seperti itu? Mungkin yang pernah memegang ekskul biasanya lebih dekat dengan siswa.
Betul Bapak Ibu? Ketika dekat dengan siswa, ya ini pengalaman pribadi ya Bapak Ibu, dan memang ya benar begini menghasilkan siswa yang seperti ini ya Bapak Ibu. Selanjutnya yang terakhir, yang keempat itu sebagai pemantau, di mana sebagai pemantau ini hanya melihat saja ya Bapak Ibu. Kalau pemantau itu ya udah diem aja, bertanggung jawab sesuai dengan posisinya aja gitu ya Bapak Ibu, di mana nanti menghasilkan murid memahami konsekuensi yang dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa berbuat salah. Yang terakhir sebagai manajer. Posisi manajer ini sebagai posisi yang di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Nah, di sini ada soal, langsung soalnya. Di sini ada pertanyaan Bapak Ibu. Pertanyaan yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira itu posisi kontrol sebagai apa Bapak Ibu? Saya kecewa sekali sama kamu. Sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai penghukum, merasa bersalah, sebagai merasa bersalah. Baik. Lalu yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum. Yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu bapak. Ayolah lakukan demi ibu bapak. Merasa bersalah. Selanjutnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker hari ini? Maksudnya reward penilaian. Apa Bapak Ibu? Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Apakah kamu mau mendapatkan stiker hari ini? Teman. Oke, nanti kita lihat jawabannya Bapak Ibu. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Sebagai apa Ibu kira-kira? Kita sebagai apa? Manajer. Lalu kamu selalu yang paling terakhir. Penghukum. Baik Bapak Ibu, coba kita lihat apa hasilnya. Ya. Ternyata yang poin pertama itu sebagai pembuat merasa bersalah. Lalu yang poin kedua itu penghukum. Lalu yang poin ketiga itu teman. Yang nomor 4 pemantau, yang nomor 5 manajer, dan yang terakhir penghukum. Itu nanti kita introspeksi diri ya Bapak Ibu, selama ini kita sebagai siapa? Penghukum. Oke, seringnya penghukum ya Bapak Ibu. Oke, selanjutnya ini ada segitiga restitusi yang dimana tadi sudah disinggung dengan Bu Elis bahwasanya sebenarnya segitiga restitusi ini segitiga untuk menyelesaikan masalah Bapak Ibu. Jadi untuk menyelesaikan masalah yang harus pertama kali kita lakukan itu tidak langsung marah-marah Bapak Ibu. Tapi yang harus kita lakukan yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Maksudnya di sini adalah menenangkan siswa. Jangan langsung dimarahi, tapi ditenangkan terlebih dahulu. Lalu yang kedua itu memvalidasi kebutuhan. Maksud validasi kebutuhan itu ditanya dulu alasannya melakukan kesalahan itu apa. Jadi tidak langsung marah-marah, tapi ditenangkan terlebih dahulu. Setelah ditenangkan kita tanya baik-baik masalahnya apa, kenapa kamu bisa terlambat, kenapa kamu di kelas ini marah-marah. Itu kita nggak boleh langsung marah Bapak Ibu ternyata. Itu juga saya baru belajar juga Bapak Ibu baru tahu sekarang. Sebelumnya ya kalau ada masalah langsung marah aja ya Bapak Ibu. Kalau sekarang mau mencoba belajar menggunakan segitiga restitusi. Lalu yang terakhir itu baru menanyakan keyakinan. Maksudnya keyakinan ini keyakinan kelas yang disepakati tadi Bapak Ibu. Ketika marah-marah di kelas itu maksudnya keyakinan apa? Apakah tidak menghargai teman, ataukah tidak menghormati? Itu nanti kita tanyakan. Setelah itu baru kita berikan solusi. Jadi begitu Bapak Ibu, segitiga restitusi itu adalah segitiga untuk menyelesaikan masalah siswa ketika siswa memiliki banyak masalah. Jadi tidak harus langsung kita marahi, ternyata harus distabilkan dulu. Mungkin kita sudah pernah menerapkan itu, cuma tanpa kita sadari. Nice Bu. Selanjutnya yang yang menstabilkan identitas itu yang tadi Bapak Ibu. Next aja Pak Bu, udah tadi udah dijelasin. Oke. Baik Bapak Ibu, yang terakhir itu kesimpulan. Jadi di sini kesimpulannya pendekatan yang disebutkan sangat penting dalam membantu
dan mendukung pertumbuhan mereka. Ini membantu memahami kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran dan pertumbuhan, bukan identitas mereka. Menanamkan gagasan bahwa kesalahan adalah peluang untuk belajar dan tumbuh dalam prinsip dan berharga dalam pendidikan. Dengan mendekati anak secara empati, kita dapat membantu mereka lebih merasa nyaman dalam belajar dari kesalahan mereka dan mengembangkan kemampuan untuk mengatasi masalah tersebut. Ini yang segitiga restitusi tadi Bapak Ibu. Semoga nanti setelah ini kita bisa melaksanakan segitiga restitusi, keyakinan kelas, peraturan keyakinan kelas, lalu tentang 5 kontrol seorang guru, bahwasanya kita nanti itu sebagai apa. Nanti semoga kita bisa melaksanakan itu di sekolah kita masing-masing. Karena ini memang kita perlu mempelajarinya ternyata Bapak Ibu. Mungkin presentasi atau materi budaya positif dari kami berdua mungkin tidak sebanyak yang atau tidak sesuai dengan materi aslinya ya Bapak Ibu. Hanya saja ini kami memberikan kesimpulan saja karena memang di sini kami juga sedang belajar. Lalu Bapak Ibu nanti setelah ini ada umpan balik di mana nanti ketika Bapak Ibu ingin bertanya nanti diperbolehkan. Tapi sebelum itu Bapak Ibu, kami sebagai guru penggerak kedua ini sebenarnya belum jadi guru penggerak ya Bapak Ibu, masih calon. Jadi ketika nanti suatu saat membutuhkan Bapak Ibu lagi itu pasti, maka di sini saya mewakili Bu Eks juga akan selalu merekodkan Pak Warno dan teman-teman semua karena memang kami pasti berhubungan dengan sekolah Bapak Ibu dan kami memang di sini mengikuti CGP ini bukan semata-mata disuruh ya Bapak Ibu, karena memang kami niatnya sendiri untuk mengembangkan mengupgrade diri, pengen yang lebih ilmunya itu pengen lebih lagi gitu. Dan kami di sini tidak digaji ya Bapak Ibu, kami di sini di CGP ini kami tidak dapat gaji, jadi memang murni ya kita dari kita untuk kita gitu Bapak Ibu. Jadi ya mohon bantuannya sekali lagi ketika nanti suatu saat kita membutuhkan Bapak Ibu lagi untuk diberi membutuhkan memberikan kembangan ilmu yang kita dapatkan, mungkin suatu saat akan membutuhkan lagi. Mungkin dari saya cukup Bapak Ibu, jika ada kesalahan saya pribadi mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya ini wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena jenjang pendidikan kita ada yang SD, mungkin ada yang SLTA terkait dengan keyakinan kelas maupun segitiga restitusi, tentunya ada problem mungkin di sekolahan masing-masing. Mungkin ada yang ingin ditanyakan atau yang ingin diutarakan. Kami persilakan untuk share di sini. Mungkin dari ada yang ingin bercerita tentang keyakinan kelas atau segitiga restitusi. Begitupun dari Bapak Ibu guru SD. Silakan. Kita sharing ya Bapak Ibu di sini. Di sini kita sama-sama belajar. Di sini saya juga ingin berbagi untuk Bapak Ibu guru yang ada di SLTA, begitupun kami dari guru-guru SD juga ingin berbagi apa yang sudah kami alami di sekolahan dan mencari solusi bersama di sini. Belajar, sharing. Silakan. Iya Bapak, silakan yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Pak Suwarno dan Pak Jaini dari ini artinya kita sharing ya. Jadi tentang terkait ke materi yang sudah disampaikan Sunatun dan Budaya Sandi, artinya sebenarnya sudah menunjuk apa yang sudah kita lakukan di keseharian kita di dalam sekolah. Yang dibalaskan memang penghubungan. Memang antara SD dan SMK mungkin sangat berbeda. Kalau di SD kita lebih banyak sahabat,
dan penilaiannya apa namanya pendekatan. Tapi kalau di SMK ya kita kadang menggunakan hukuman, kadang juga menggunakan sahabat. Tapi kalau sering menggunakan sahabat pun bisa rasanya kalau mereka muncul juga. Tapi kalau sering juga pun muncul juga. Jadi memang harus tahu. Ini sedikit ya, cerita ya. Dan mungkin kalau saya tadi sudah ngobrol sama anak BSM. Kalau di SD itu namanya BSM, BSM itu STM-nya SMK. Jadi di antara murid lain mereka yang sangat spesial kalau menurut saya. Kenapa spesial? Kalau semua benar-benar perhatian khusus, kalau ada yang sudah dicapai ya memang ya. Mereka SD-nya SMK-nya kita di SMK. Beberapa waktu yang lalu kita SMK Muhammadiyah Sebelah sudah melakukan kegiatan yang memang menurut kami itu peraturan, di mana peraturan itu tidak keluar sekolah, harus belajar di dalam sekolah. Itu bukan beberapa alasan. Alasan yang pertama itu salah satunya SMK itu keluar itu pada intinya mau ngepeng, ngerokok. Maka kami sepakat kemarin Pak Ano membuat peraturan yang memang peraturan itu kalau menurut anak SMK ternyata berapa mereka bahasanya sudah punya sekolah lah, nggak boleh keluar lah, nggak asik lah, itu dan lain sebagainya. Tapi pada intinya mereka itu bukan masalah makanannya atau kantin yang sedikit, tapi tidak ada rokoknya. Ya memang itu apa namanya? Apa ya, saya bilang kenyataan tidak semua, tapi ya adanya seperti itu. Nah, beberapa waktu ini, 2 minggu yang ini saya mencoba untuk lumer, maksudnya lemas. Ternyata anak-anak itu ya happy-nya menaik. Ya boleh keluar, izin keluar, nggak terlalu kayak kemarin itu saya melarang banget kalau keluar kecuali keluar belajar. Nah, saya ngobrol sama anak SMK, anak dari SDM tadi, 3-3-nya. Kalian lebih enjoy disuruh keluar apa di dalam? Mereka menjawab sepakat hampir 100% keluar. Kenapa? Karena bisa ngeteng, nggak ngaku, enggak Pak. Tapi kalau Bapak kasih peraturan, saya teringat dengan Pak Arif waktu itu, apa Pak Arif itu? Arif Dirjen SMK pusat. Sementara alhamdulillah pernah kesini ngisi materi. Saya kata-kata dia, SMK ini unik, tidak bisa seperti SDM di sini berarti. Apalagi dari SDM. Ya bukan kita mengindahkan moralitas, tapi memang harus dengan secara sahabat. Tadi saya ngobrol sama mereka, sepakat mereka itu malah Pak, kami ini kalau keluar pengen makan di sana makan sopan. Tapi mereka cerita bahwa saya kasih kesepakatan bersama. Kalau seandainya sekolah nanti mengizinkan kalian keluar jam 10 istirahat, jam 10.50 balik lagi, apa jawaban kalian? Mereka sepakat semua, kami siap tanda itu Pak di atas materai. Kalau bisa kami pukul tidak apa-apa, kami yang nuntut, yang penting kami diizinkan keluar. Nah, kan tadi saya belum ngomong ketiga-tiganya, di kelas itu harus seperti itu. Nah, saya tadi yang minta di apa namanya? Keyakinan kelas yang sudah dilakukan itu bukan keyakinan kelas juga keyakinan secara menyeluruh. Keyakinan sekolah. Nah, menurut jenengan semua, jadi minta pendapat yang kebetulan ada Pak Lama sekalian kita ini karena anak-anak tadi ini sebenarnya permasalahan khusus BDSM. Kalau yang lain tidak terlalu BDSM. Tapi setelah saya ngomong kayak gitu, mereka saya siapa ada anak di atas materai. Kalau orang itu Pak biar Pak ya mereka cerita, nggak sebelumnya mereka cerita. Ya ini Pak belajar somai, ini Pak intinya ya kalau itulah sebenarnya. Tapi ya semua. Nah, kira-kira yang kita lakukan kalau seperti itu termasuk hukuman, sahabat, atau keyakinan kelas, atau malah sebaliknya karena teringat Pak Ari itu bilang kita tuh kalau mau membuat sekolah kita itu baik, kita harus nggak mengikuti anak, tapi nggak menyerang anak, tapi mengikuti kesepakatan besar. Oke, itu aja mungkin untuk Pak bukan pertanyaan sharing, setengah bertanya, setengah minta pendapat.
Saya sendiri yang jawabnya. Kan kalau tadi bertanya yang dilakukan tadi termasuk ke dalam posisi kontrol apa gitu. Kalau menurut saya pribadi, sebenarnya apa yang sudah dilakukan itu sebenarnya sebagai posisi kontrol manager, di mana guru itu sudah bisa memposisikan posisi terakhirnya, di mana siswa itu bisa memberikan solusinya sendiri, kan dengan secara tidak langsung siswa tadi sudah memberikan solusi. Ketika mereka telat, kami siap loh di tanda tangan di atas materi tadi. Jadi apa yang sudah dilakukan itu berarti salah satu bentuk dari kita sebagai seorang itu sebagai manajer. Selain itu juga kita juga mempertanggungjawabkan juga, berarti si anak itu sudah memberikan solusi. Kita juga sebagai guru juga sebenarnya bukan berarti melepas gitu aja, tidak. Kita juga masih bertanggung jawab di situ, begitu. Jadi kalau menurut saya pribadi itu kita sudah sebagai manajer. Cuma mungkin dari Pak Lama atau dari Pak Jaya bisa menambahkan, nggak apa-apa. Karena memang EBSF ini sama. Saya namanya Bu ya. Boleh Pak? Oke. Artinya apa yang disampaikan oleh Pak? Ya, kita di slide ini adalah yang pertama kita adalah orang tua. Orang tua itu adalah kita sebagai ini adalah termasuk adanya kita pemimpin. Dan dengan adanya kita pemimpin, guru, ini adalah kita harus mengetahui apa yang ada di oleh yang kedua, ya kita harus memberi suatu jawaban kepada anak. Artinya ini jawabannya adalah kita sebagai orang tua, ketika anak itu melakukan yang nggak baik, tentunya kita harus memberikan suatu pembinaan. Di situ adalah dengan adanya kita untuk memperbaiki diri kita. Jikalau nanti anak itu membuat sesuatu yang tidak baik, tentunya orang tua pun akan kena imbasnya. Kan gitu. Ya, kita sebagai manajer. Manajer ini adalah kita sebagai masuk di mana dengan adanya kita bisa mempengaruhi dari bawah kita. Kalau kita masuk kelas, tentunya manajer kita itu manajer di kelas. Kita harus bisa memberikan yang terbaik yang ada di kelas. Biasanya. Dengan kata lain itu adalah penguasaan kelas. Ini maka benar yang disampaikan oleh Pak tadi, kita adalah fungsinya sebagai manajer, yang kedua adalah kita harus sebagai psikolog. Kita harus bisa melihat sejauh mana itu dengan adanya anak. Maka setelah itu bersama tadi itu dengan adanya kita sebagai manajer di sini, kita sebagai orang tua, kita harus bisa menyikapi dengan adanya anak. Maka anak itu tidak sama, anak satu seperti ini, anak yang kedua seperti itu. Makanya kita harus mempunyai pemikiran dan hati yang matang. Itulah kita bisa untuk memantau bagaimana kegiatan sehari-hari yang ada di SMK. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih untuk sedikit wawasan bagi kami untuk guru-guru SD, tentunya yang sudah mengetahui beberapa tadi permasalahannya dari TBSM. TBSM itu SD-nya SMK. Kalau kita SD sudah, ya guru SD itu ibaratnya yang guru malaikat lah, semuanya ada murid berbagai macam ini diterima. Ayo itu aja udah jadi satu kelas juga, itu berbagai karakter tentunya juga adanya di SD-nya guru-guru SD yang luar biasa dengan karakter murid yang berbeda-beda. Kemudian